Seperti apa duka kesedihan Rizky dan Ridho 2R saat menghantarkan jenazah ayahanda tercinta ke tempat peristirahatan terakhirnya? Dan benarkah pula almarhum belum bertemu dengan cucunya, buah cinta Rizky dan Nadia? Seperti apa momen saat Aurel Hermansyah berusaha untuk kembali move on pasca keguguran yang dialaminya? Bagaimana pula potret liburan keluarga The Hermansyah di Dubai? Berada di ujung tanduk, seperti apa kisah perjalanan cinta Alvin Faiz dan Larissa Chow? Hingga apa pula yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah? Seperti apa curahan kesedihan Rita Sugiarto setelah sang anak masuk bui lantaran tersandung kasus narkoba? Seperti apa serunya saat Aliando Syarif ditantang untuk membeli barang antik dengan uang Rp100.000? Jodoh, maut, rezeki memang menjadi misteri dan hanya Tuhanlah yang Maha Tahu. Kabar duka menyelimuti keluarga pedangdut kembar Rizky dan Ridho. Kemarin pagi, tepatnya Jumat pukul 7:20, sang ayah Abdul Muthalib pulang mengembuskan nafas terakhir. Tentu, hal tersebut membuat duet jebolan ajang kompetisi dangdut tanah air itu kian terpukul. Tak hanya itu, Iki juga diketahui baru saja meluangkan waktunya untuk berlibur rayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Berniat untuk bertolak kembali ke Jakarta, pagi harinya usai menunggangi kapal dari Pelabuhan Bakahuni, setibanya di Pelabuhan Merak, keduanya mendengar kabar itu. Keduanya pun tertunduk lemas dan segera kembali ke kampung halamannya di Medan. Sembari menangis, keduanya melihat kondisi mendiang almarhum ayah melalui video call. Kabar tersiar luas usai istri dari Rizky yakni Nadia dan juga Iis Dahlia mengunggah ucapan bela sungkawa. Inilah momen kepergian ayahanda Rizky dan Ridho. Apa sih? Iki udah ngerasa sih. Jadi ngerasa ini bakal ada kehilangan yang satu. Cuman ya Iki gak menghiraukan hal itu, feeling itu gitu. Cuman ada sesuatu yang beda aja. Dan ketika Iki udah kita nyebrang lagi di posisi di kapal, itu Iki habis sholat subuh barengan sama Ido. Dan Iki itu pengen tidur banget karena ngantuk. Iki coba untuk merem, tapi mata tuh merem, tapi gelisah, gak mau bangun, udah susah bangun. Tapi capek gitu, nggak nyadarkan diri gitu ikinya gitu. Ketika bangun gitu udah sampai di Merak, itu rasanya aduh ya Allah udah sampai tapi susah untuk tidur gitu. Nah rasa gelisah itu pasti ada. Ketika papa pengen lagi mau mengembuskan nafas terakhir, itu Iki lagi di jalan sama Ido dan video callan sama papa, dan papa juga nanyain Iki Ido mana katanya ini Iki Ido. Pak, istighfar Pak, iya, astagfirullah, iyo, katanya gitu-gitu. Nah terus kita ajarin juga syahadat, gitu, dibisikkan di telinganya juga sama abang. Di situ Iki ngelihat bapak tuh memang merasakan sakit gitu ya, mengembuskan nafas terakhir itu katanya kan memang sakaratul maut itu kan memang rasanya sakit seperti mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan almarhum Bapak Abdul Muthalib, ayahanda dari Rizky Ridho, diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan juga husnul khatimah. Dan kepada keluarganya yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran atas meninggalnya ayahanda Abdul Muthalib. Saya atas nama keluarga ikut
belasungkawa atas meninggalnya ayahanda Aiki almarhum Bapak Abdul Muthalib Billy bin Abdul Halim Billy. Semoga almarhum husnul khotimah. Rasanya waktu berlalu begitu cepat, padahal tak sampai 24 jam keduanya baru saja meninggalkan rumah untuk kembali merantau ke ibu kota. Nahas, justru takdir berkata lain. Padahal diketahui sang ayah tak memiliki riwayat sakit apapun. Memang saat masih berada di Medan, Iki dan Ido sempat melihat sang ayah sedang tak enak badan. Namun hanyalah demam biasa. Bahkan almarhum sempat merasa kedinginan saat putra kembarnya hendak kembali ke Jakarta. Seakan menjadi isyarat perpisahan untuk selamanya. Tak heran, tangis Iki dan Ido pun pecah setibanya di rumah duka melihat jenazah sang ayah telah terbujur kaku. Rasanya sakit seperti kail pancing itu nempel di kulit dan dicabut pada saat kulit yang basah gitu. Nah, Iki merasa di situ dan meremin mata. Ya Allah, jikalau memang hari Jumat ini adalah hari yang baik untuk Papa, Engkau ambillah, aku tidak mau melihat Papa itu merasa kesakitan terus menerus seperti ini. Aku ikhlas dan insya Allah keluarga juga ikhlas. Di situ Iki benar-benar tek di hati. Gak selang berapa menit, 5 menit dari situ Iki ngucapin seperti itu dalam hati. Bapak pun mengembuskan terakhir napasnya di jam 7.20 pagi. Roda kehidupan berputar. Jika dahulu orang tua menghantarkan kita mengenal dunia, kini Rizky dan Rido harus mengiringi kepergian sang ayah dari dunia. Meskipun kehilangan adalah sesuatu yang berat, namun keduanya ikhlas melepas almarhum menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Berikut potret saat Rizky dan Rido mengangkat keranda jenazah almarhum ayahnya menuju ke liang kubur. Tua ya. Apalagi dalam masa kita sedang merantau di luar kota, terus sedang merintis karir, banyaklah teman-teman public figure juga yang mengalami hal yang sama gitu, bukan kita doang. Pas begitu lihat teman-teman yang kehilangan orang tuanya, kita juga rasa itu pasti kita mengalami hal posisi yang sama. Ini sih yang ditakutin. Dan kemarin alhamdulillah banget gitu, kita sempat kumpul bareng puasa, terus lebaran bareng, terus papa juga puasanya full, terus maaf-maafan semuanya, semua anak cucunya kumpul semuanya, minta maaf di sana. Terus pas kita juga mau pamit juga sempat nyuci kakinya, terus pamit benar-benar pamit sepamit-pamitnya gitu. Segala sesuatu yang tadinya keceriaan di bulan Syawal ini, khususnya di Idul Fitri ini, tiba-tiba Rizky Ridho itu pun mengabarkan bahwa Rizky Ridho pada saat itu masih di Palembang ya.
mau nyebrang Merak, nyebrang ke Palembang. beritanya pas udah nyampe ke Jakarta ada kabar papanya sudah meninggal gitu. Jadi balik lagi ke Medan. Sesampainya di pemakaman, Rizky dan Rido turut memakamkan jenazah ayahnya. Sembari mengayunkan cangkul, menggaruk tanah, Rizky dan Rido menghaturkan doa, mengiringi kepergian sang ayah. Semoga keluarga diberi ketabahan, selalu ada hikmah di balik segala peristiwa. Iya udah letak gitu. Buka simpel aja udah. Udah. Udah kepala udah. Karena lu letak limpa itu. Udah. Kepala ke muka lagi kepala. Udah. Udah ada gitu. Panjang terkali udah. Lah kali ini. Gantian nanti. Ayam. Tak tahu di Persidawa tuh. Sana husnul khotimah, Amin. Ya di Allah. lapangan kuburnya diampunkan segala dosa-dosanya, Bebaskan dari siksa kubur. amin. Dan kebetulan juga di hari Jumat meninggalnya, dan mudah-mudahan nanti kita dipertemukan dah di akhirat ya, bareng-bareng lagi insya Allah. Itu yang diharapkan, dan Allah tempatkan di posisi yang sebaik-baiknya. Pada seluruh keluarga Rizky Rido yang ada di Medan, Mama yang kuat, Ma, yang sabar, Abah juga, serta saudara-saudara Iki Ido, adik kakaknya yang ada di Medan, mudah-mudahan diberikan kesabaran dengan ujian ini, mudah-mudahan diberikan ketabahan dalam kesedihan ini, dan menjadikan semuanya baik. Sempatkan diri untuk pulang ke kampung halaman. Di momen Idul Fitri lalu, Rizky dan Rido secara khusus mempunyai cara tersendiri untuk bermaaf-maafan dengan sanak keluarga, terutama ayah dan ibu. Untuk pertama kalinya, entah mengapa, kali ini Rizky dan Rido memilih untuk membasuh kaki sebagai bentuk terima kasih atas pengabdian ayah dan ibu, sekaligus mohon maaf atas segala kekhilafan sebagai seorang anak. Meskipun ikhlas melepas kepergian almarhum ayah, namun Iki dan Ido masih menyesali satu hal. Ya, sebuah permintaan mendiang ayah sempat belum terpenuhi oleh Rizky dan Rido. Tak heran jika penyanyi kembar itu sempat merasa berat hati. Kian membekas di sanubari, inilah kenangan Rizky dan Rido bersama almarhum ayah semasa hidupnya. Pas begitu mau pamit, kita juga sempet banget untuk mencuci kaki papa, terus pamitan sama papa mama gitu. Dan nggak tahu kenapa sih kalau untuk Ido sendiri, feel Ido tuh memang rasa beda sih gitu. Sholatnya papa juga rajin banget, terus ngajinya juga papa, berdoanya juga ada buku dulu yang kita catatin doa-doa Ustadz Danu. Dia ngefans banget sama Ustadz Danu, sampai kita catatin doa-doa yang dari Ustadz Danu, dan dia hafalin, dia bacain gitu. Dia mau tidur dia dengerin ceramah Ustadz Danu gitu. Jadi
Jadi alhamdulillah meninggalkan kesan yang baik. Alhamdulillah. Nah kalau untuk permintaan terakhir papa tuh cuman Iki keselin itu dia minta anterin ke silaturahmi ke tempat adiknya itu Pak Wahab. Jadi yang saya tahu sering Rizky Ridho itu komunikasi dengan papa, dengan mama, baik Dengan mama banyaknya. yang sering itu dengan mama. Di balik kepergian sang ayah, kini publik masih terus mempertanyakan kabar dari perjalanan rumah tangga Rizky dan Nadia. Sejak menikah 17 Juli 2020, kabar tak mengenakan kerap menerpa hubungan keduanya. Mulai dari pernikahan tidak melibatkan beberapa keluarga inti, di antaranya ibu kandung Nadia. Tak heran jika masyarakat, terutama para penggemar 2R, tak pernah lepas dari setiap informasi terkait sang idola. Teringat saat itu Nadia Mustika masih menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi demi menggapai asa sebagai seorang bidan. Hal itu pula yang membuat Rizky terpaksa sempat menjalani hubungan jarak jauh dengan Nadia. Lebih mengejutkan lagi, ketika penyanyi kelahiran 3 Februari 1997 diketahui tak mengajak sang istri pulang ke kampung halamannya di Medan. Muncul kabar bahwa keduanya pisah ranjang. Benarkah hingga saat ini Nadia belum bertemu mendiang almarhum ayah Rizky? Belum. Insya Allah sih dalam waktu dekat ini pengennya ngajak Nadia juga pulang kampung karena kebetulan juga kan sebagian kakak dan Papa Iki sendiri kan belum tahu Nadia ya, masih belum mengenal karena proses kita juga lumayan singkat untuk melangsung ke pernikahan dari pertama ketemu. Jadi banyak yang mungkin belum kenal juga keluarga, mungkin sekilas kenal tapi tidak terlalu dekat. Karena memang belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Jadi pengen ketemuin bapak sama keluarga yang ada di kampung, kakak-kakak juga masih banyak di kampung belum kesini kan. Mohon maaf, saya kan jarang lihat televisi ya gitu ya, jadi belum tahu kondisi seperti itu. Saya mah masih berprasangka baik dan tidak mendengar hal-hal yang gosip-gosip kayak gitu ya. Intinya mendoakan anak saya Nadia supaya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kini putranya sudah menginjak usia 2 bulan. Namun masih saja rumah tangga keduanya menjadi sorotan publik. Pasalnya, kisruh kehidupan pernikahan Rizky dan Nadia belum usai. Entah apa yang melatar belakangi hal tersebut, namun keduanya kini terlihat saling sindir di akun media sosial mereka. Berawal dari Nadia Mustika Rahayu yang menyinggung soal harga diri seorang pria. Tak lama kemudian, Iki juga mengunggah sebuah tulisan yang seakan membalas perkataan dari Nadia. Meskipun keduanya tak menyebut nama secara langsung, namun diduga jika unggahan tersebut mengacu pada pernikahan mereka. Kini permasalahan itu bungkam. Iki masih diliputi suasana berkabung. Akankah ini menjadi titik terang yang mujarab menutup semua luka batin dalam rumah tangga keduanya? Sama seperti yang dulu mah, nggak ada yang dibuka dan nggak ada yang ditutup juga. Mengalirnya aja, yang penting suatu permasalahan itu biar Iki dulu yang menyelesaikan dan Iki juga yang tahu dulu. Buat Rizky, saya mohon, Rizky kan di sini sebagai imamnya juga. Rizky tidak bisa lari juga dari masalah ini karena kan sekarang Rizky sudah jadi suaminya Nadia, kita udah ada ikatan keluarga khusus sama Nadia.